Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat mengerti setiap rencana dan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun Engkau akan selalu menyertai dan memberkati. Berkati kami Tuhan, ajari kami selalu untuk dapat melakukan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Itulah sebabnya kami mau belajar dari firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik, serta pakailah kami untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 13 Juni 2025 tertulis dalam kitab Mazmur 16 ayat 1. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Sairamu timaau ale debata, ai marhaposan tuho doau. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 16 ini adalah Mazmur yang dituliskan oleh Daud atau yang diceritakan sebagai kesaksian dalam hidupnya akan kebaikan Tuhan. Mazmur adalah nyanyian syukur. Mazmur adalah pujian kepada Allah. Mengapa Daud memuji Allah? Karena Daud merasakan kalau Allah itu baik dan sangat baik, serta menyertai dan memberkati hidupnya. Daud adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ia setia kepada Tuhan. Apakah orang yang percaya kepada Tuhan luput dari persoalan? Apakah orang yang percaya kepada Tuhan tidak mendapatkan pencobaan? Saudaraku, orang yang mengalami Tuhan, yang merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, adalah orang yang telah melewati berbagai-bagai persoalan, melewati berbagai-bagai pergumulan di dalam kehidupannya. Di dalam persoalan, di dalam pergumulan, dia merasakan kalau Tuhan selalu campur tangan. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah ketika kita di dalam pergumulan, di dalam masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan, kita semakin mengalami Tuhan? Artinya kita semakin dekat dan merasakan pekerjaan Tuhan itu ada. Atau sebaliknya, kita semakin jauh dan jauh, bahkan berpaling dari Tuhan. Jika kita membaca kitab Mazmur, betapa banyak kesaksian iman pemazmur untuk menyatakan kalau Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu selalu menolong, melindungi, meluputkan, dan menyelamatkan. Dan hari ini firman Tuhan bagi kita sungguh-sungguh mengingatkan kita akan keyakinan, akan penyerahan total pemazmur kepada Allah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Kepada siapakah kita memohon perlindungan? Tentu kepada orang yang kuat, kepada orang yang mampu untuk melindungi kita, kepada orang yang hebat, kepada orang yang besar.
Daud menganggap Allah itu sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat hebat, yang sangat mulia, sehingga tak ada satupun kekuatan di dunia yang dapat diandalkannya. Hanya Tuhan sajalah yang menjadi andalan dalam kehidupan Daud. Saudara-saudara, mengapa Tuhan melindungi Daud? Mengapa Tuhan meluputkan dia dari berbagai-bagai kesulitan? Tentu karena Daud setia kepada Tuhan. Karena Daud percaya kepada Tuhan. Apakah di dalam hidupnya Daud tidak pernah melakukan kesalahan, tidak berbuat dosa? Oh, tentu kita semua tahu. Daud pun pernah berdosa. Beberapa hari yang lalu khotbah kita menceritakan tentang dosa Daud. Tetapi bagaimana Daud di dalam keberdosaannya datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan serta belas kasihan. Menopoti dosa. Mengaku semua dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dan setelah mengaku dosa-dosa kepada Tuhan, memulai kehidupan yang baik, kehidupan yang baru, hidup yang benar dan setia kepada Tuhan. Saudara, tentu tidak ada di antara kita yang tidak berdosa, tentu kan? Pasti kita semua berdosa. Tetapi yang menjadi persoalan bagaimana kita mau meninggalkan dosa itu dan kita datang berbalik kepada Tuhan. Renungan hari ini mengajak kita untuk berserah seutuhnya kepada Tuhan, untuk mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang kuat, pribadi yang teguh, pribadi yang tangguh untuk tetap setia kepada Tuhan. Sesulit apapun masalah hidup kita, seberat apapun pergumulan yang terjadi, tetaplah teguh berpegang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolongmu. Biarlah Tuhan yang selalu memelihara, karena Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Biarkan Tuhan yang menjaga hidupmu. Jangan percayakan hidupmu kepada hal-hal dunia, kepada hal-hal yang sementara dan sia-sia. Tetapi percayalah seutuhnya kepada Tuhan. Dia akan menolong. Dia akan terus memelihara kehidupan kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Angkatlah pujian, syukur kepada Tuhan. Dan tetaplah setia di dalam firman-Nya. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melindungi dan memberkati kita. Mahkota kemenangan sudah disiapkan dan akan menjadi milik orang-orang yang setia dan percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajarilah kami untuk tetap percaya dan berserah sepenuhnya kepadamu. Engkaulah yang menjaga kami. Engkaulah yang melindungi kami. Hanya kepadamu lah kami berserah. Hanya di dalam naungan-Mu lah kami merasa aman. Tuhan, biarlah kami terus selamat di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Biarlah kami terus menjadi pemenang untuk melewati berbagai-bagai kesulitan ini. Berkati kami hari ini dan berkati segala perencanaan kami. Biarlah Engkau yang menolong kami untuk dapat mencapainya dengan baik. Berikan kekuatan bagi saudara kami yang sedang sakit. Berikan kekuatan bagi mereka yang berduka. Berikan kekuatan juga bagi mereka yang sedang berjuang. Engkaulah sumber kekuatan. Engkaulah penolong kami. Dan Engkau jugalah yang akan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka minta, biarlah Tuhan mendengar. Dan kami semua, saudara-saudara kami, dapat menyampaikan dan memintanya kepada Tuhan di dalam iman dan percaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua dan semua yang dekat dengan kami. Biarlah Engkau yang menjaga dan memelihara kami. Berkati kami sepanjang hari ini dan di sepanjang kehidupan kami. Berkati juga mereka yang tidak suka kepada kami. Ampuni kami jika kami melakukan dosa kepada Engkau melalui mereka. Demikian juga sebaliknya, biarlah pengampunan yang daripada-Mu mengingatkan kami betapa Engkau baik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.